Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tema yang ketiga. Pada tema yang ketiga ini, kita akan mempelajari KD 3.2 tentang menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar. Sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa itu membaca intensif. Karena membaca intensif di sini, nanti ini yang akan digunakan untuk kita menggali informasi apa sih yang ada pada teks eksplanasi. Ya, apa itu membaca intensif? Ya, membaca intensif adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap suatu teks yang dibaca. Kemudian tujuannya supaya kita bisa mencari informasi secara detail atau diterapkan juga pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Ya. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, informasi yang ada pada teks itu fakta atau nyata. Yang kedua, sifat informatif ya. Sifatnya informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, terhadap hal yang dibahas artinya dalam teks eksplanasi itu hanya bersifat informasi saja atau memberikan informasi. Kemudian teks eksplanasi itu strukturnya terdiri dari yang pertama, yaitu berupa pembuka atau pernyataan umum. Pada pembuka atau pernyataan umum, di situ merupakan gambaran awal. Jadi diceritakan gambaran awalnya itu tentang sesuatu yang akan disampaikan nanti pada teks tersebut. Jadi baru berupa gambaran awal. Nah, intinya berada di mana? Ya, inti dari teks eksplanasi itu berada di isi atau deretan penjelas pada teks eksplanasi. Nah, di situ berisi inti penjelasan yang akan disampaikan pada teks. Kemudian struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup atau interpretasi. Pada penutup atau interpretasi itu berisi pandangan atau kesimpulan penulis yang bersifat opsional. Jadi strukturnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berupa pembuka, di situ berupa pernyataan umum, kemudian berupa isi atau deretan penjelas, dan yang terakhir berupa penutup atau interpretasi. Ya, gampangnya itu berupa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, berikut contoh dari teks eksplanasi. Di teks eksplanasi tersebut itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum atau pembuka itu ada contohnya ya. Kemudian ada deret penjelas atau berupa isi. Kemudian yang ketiga berupa penutup atau interpretasi. Nah, di situ teman-teman bisa membaca ya, jadi cukup jelas. Oh, mana sih yang contohnya berupa pernyataan umum, mana yang berupa deret penjelas, dan mana yang berupa penutup. Nah, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi secara detail mengenai teks eksplanasi tersebut, teman-teman harus menggunakan teknik membaca yang tadi, yaitu teknik membaca intensif. Caranya
teman-teman harus membaca perlahan-lahan, pahami ya, tidak cepat-cepat karena ini membaca intensif, bukan membaca cepat. Nanti di situ teman-teman akan menemukan informasi penting apa yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Ya, lanjut. Kemudian pada teks eksplanasi itu menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif serta beberapa contohnya. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, berarti kalimat tidak efektif apa? Ya, kalimat tidak efektif itu kebalikannya. Berarti kalimat efektif itu kalimat yang tidak mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, berikut contohnya. Kalimat tidak efektif itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Jadi ada kata-kata yang mempunyai arti sama tetapi dalam satu kalimat. Nah, ini contohnya. Kalimat tidak efektif. Tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Nah, kalimat efektifnya di situ gunakan salah satu. Teman-teman pilih salah satu. Mau menggunakan kata merupakan atau mau menggunakan kata adalah. Nah, di situ contohnya dirubah menjadi tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Atau teman-teman menjawab tas ini adalah tas kesukaan Tino. Boleh. Kemudian yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Nah, di situ ada kata sangat dan sekali. Itu penggunaannya berlebih-lebihan. Nah, diganti menjadi kalimat yang efektif yaitu suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Lanjut. Penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Nah, contohnya, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Nah, di situ para pejabat-pejabat. Para itu sudah menunjukkan banyak, kemudian pejabat-pejabat juga menunjukkan banyak. Jadi gunakan salah satu. Sehingga dirubah kalimat efektifnya menjadi pertemuan itu dihadiri para pejabat. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong. Ya, saling tolong-menolong. Ada kata saling, kemudian ada kata tolong-menolong. Padahal tolong-menolong itu sudah menunjukkan perbuatan yang dilakukan saling antar satu orang dengan orang yang lain. Jadi gunakan salah satu sehingga tidak menimbulkan makna yang ganda. Nah, di situ dirubah menjadi kita harus saling menolong dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna atau mempunyai arti yang sama. Ini kata hubung. Ya. Kata hubung yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Contoh yang pertama, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Nah, di situ ada kata hubung meskipun dan namun. Padahal itu mempunyai arti yang sama. Sedangkan itu digunakan pada satu kalimat sehingga itu tidak efektif. Jadi teman-teman harus memilih salah satu. Nah, itu bisa dirubah menjadi meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Atau bisa juga Dito sakit namun tetap pergi ke sekolah. Boleh ya. Yang penting gunakan salah satu dan kalimatnya itu menjadi efektif. Kemudian yang kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Kalimat efektifnya, ibu memasak kemudian mencuci baju. Atau teman-teman bisa menjawab,
Setelah memasak, ibu mencuci baju. Boleh ya. Lanjut. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Subjek itu berupa pelaku. Nah, contohnya, Meta ingin menulis cerpen setelah Meta membaca cerita Ivan. Nah, di situ ada penggunaan subjek yang berlebihan, yaitu subjek Meta. Harusnya gunakan satu saja. Menjadi kalimat efektifnya menjadi Meta ingin menulis cerpen setelah membaca cerita Ivan. Nah, di situ tidak ada tanda hubung koma karena kata penghubungnya itu berada di tengah-tengah. Jika kata hubungnya itu berada di awal atau anak kalimatnya berada di awal, kita beri tanda koma. Misal seperti ini. Setelah membaca cerita Ivan, koma, Meta ingin menulis cerpen. Nah, itu baru betul. Kemudian yang terakhir, saya berdoa sebelum saya makan. Nah, di situ subjeknya itu berupa kata ganti. Saya berarti kata ganti orang pertama tunggal. Nah, kemudian sayanya itu dibuang salah satu. Nah, sehingga berubah kalimat efektifnya menjadi saya berdoa sebelum makan. Ya. Kemudian pada teks eksplanasi, di situ kita harus menggunakan kata-kata baku. Karena kembali lagi tadi ke pengertian teks eksplanasi, yaitu teks yang berupa karya ilmiah. Itu menceritakan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi tadi harus menggunakan kalimat yang efektif dan menggunakan kata yang baku. Ya, kata baku itu apa, teman-teman? Ya, kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berikut beberapa contoh kata baku. Nah, banyak sekali teman-teman. Kalau mau mempelajari tentang kata baku, teman-teman bisa membuka ya di Google, banyak sekali contoh-contoh kata baku. Nah, di sini Ustadzah sudah merangkum beberapa kata baku yang bisa teman-teman pelajari. Ya. Untuk kelompok yang pertama, kata baku ada objek, tidak bakunya itu objek menggunakan y, kemudian paham, tidak bakunya faham, pikir, tidak bakunya fikir, hakikat, itu hakikat. Nah, nanti di sini teman-teman akan menemukan banyak sekali kata-kata yang sering kita gunakan sehari-hari, padahal sebenarnya kata tersebut itu tidak baku atau tidak benar. Nah, ada kelompok yang kedua, ada keterampilan. Ya, di situ keterampilan ya, harusnya itu pakainya n bukan h. Kemudian tidak bakunya itu keterampilan. Padahal biasanya kita seringnya menggunakan yang tidak baku, yaitu keterampilan. Kemudian kran, ya kran itu yang digunakan yang keluar air ya, airnya untuk mengalirkan air, itu penulisannya yang baku adalah keran, yang tidak baku itu kran. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada tabel kata baku dan tidak baku. Kemudian pada kolom yang ketiga atau terakhir. Nah, teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, kira-kira teman-teman selama ini sudah betul apa belum ya kata-kata yang digunakan? Ya, terkadang kita merasa, oh, itu kata-katanya sudah betul. Saya sudah betul mengucapkannya, itu benar. Ternyata kata-kata itu merupakan kata yang tidak baku. Padahal ketika kita menulis suatu karya ilmiah ya, yang sifatnya itu berupa formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Kata-kata yang tidak baku itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kita gunakan dalam pergaulan kita dengan teman sehari-hari ya. Selamat mengerjakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.